Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat sore teman-teman. Kembali lagi ya kita bertemu di Forum Mahasiswa SPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di kajian seri Ramadan. Nah, sebelumnya ini kan kita ini kan sudah membahas persoalan adaptasi masyarakat. Nah, hari ini kita akan membahas persoalan krisis kemanusiaan di Palestina. Nah, secara historis, ini kalau saya tidak salah ini secara historis ini ya. Secara historis ini kan awal konflik Palestina dan Israel itu kan ketika sebelum menjelang deklarasi Balfour itu kan di Perang Dunia Satu itu ketika Arab memisahkan diri dari Turki Utsmani terus ada perjanjian lah antara Inggris dengan Zionis yang pada akhirnya menimbulkan ada Yahudi di tanah Palestina meskipun sebelumnya sudah ada meskipun minoritas akhirnya dan berkembang akhirnya jadi konflik sampai hari ini. Nah, barusan ini tadi aja pada tanggal 18 Maret itu Israel melanggar perjanjian gencatan senjata nih, menyerang Palestina. Kabarnya ada 300-an orang yang wafat. Nah, ini kan apa ya? Sebuah contoh nyata krisis kemanusiaan yang terjadi di Palestina. Nah, ini akan selanjutnya akan dibahas lebih banyak oleh Pak Dr. Zezen Zainal Mutakin yang kebetulan sudah hadir. Selamat sore, Pak Zezen. Selamat sore, Mas Kabar Himam. baik, Pak Himam. Zezen. Iya, Imam saya, Pak Zezen. Baik-baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya selaku moderator untuk membacakan kurikulum vitae daripada Pak Zezen ini ya. Jadi Pak Dr. Zezen Zainal Mutakin ini adalah Kepala Program Pascasarjana dan dosen di Fakultas Kajian Keislaman, Pengkajian Islam di UI 3. Nah, beliau ini sebelumnya juga pernah mengajar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2011. Nah, beliau ini juga pernah bekerja sama dengan organisasi internasional termasuk ini International Committee of the Red Cross, Geneva Call and UNICEF. Nah, itu salah satu pengalaman beliau di organisasi internasional. Nah, beliau ini juga mendapatkan gelar master di Universitas Melbourne, lalu mendapatkan gelar Science of Juridical Doctor (SJD) dari UCLA. Nah, untuk mempersiapkan aku, saya persilahkan kepada narasumber Dr. Zainal Mutakin untuk memaparkan segala materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam Wa warahmatullahi bihi wabarakatuh. nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ba'du. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kawan-kawan SPS UIN Jakarta atas undangannya. Ini sebuah kehormatan pada saya untuk sharing insight, sharing pengetahuan di momen yang mulia ini pada bulan suci Ramadan. Terima kasih pada Bibdeni yang sudah menginisiasi dan menghubungi saya. Saya sangat senang bisa bersilaturahmi meskipun via Zoom begitu ya. Alhamdulillah ini semoga tidak menghalangi, tidak mengurangi kekhidmatan kita sharing pengetahuan, tidak mengurangi kekhidmatan kita juga menjalankan proses diskusi nanti. Saya diminta oleh kawan-kawan panitia untuk berbicara tentang krisis kemanusiaan di Gaza. Sebenarnya kalau saya berbicara tentang krisis kemanusiaan di Gaza ini, uh, saya bingung karena uh, isunya sangat kompleks gitu ya. Masalah Gaza ini isunya sangat kompleks, tetapi pada saat yang sama sebenarnya masalahnya sangat jelas. Jadi di satu sisi ada kompleksitas yang begitu rumit, tapi di sisi lain sebenarnya ada clarity yang begitu begitu telanjang gitu ya, yang semua orang juga mestinya tahu begitu ya. Saya ini orang yang mungkin masih terlalu muda untuk melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana kehancuran perang-perang sebelumnya. Saya hanya bisa melihat bagaimana perang Vietnam misalnya ya, begitu begitu devastating, begitu menghancurkan, atau perang dunia kedua ada Hiroshima dan Nagasaki misalnya ya. Tapi saya eh, eh, tidak bisa bahkan membandingkan kehancuran yang ada di Gaza itu dengan perang-perang sebelumnya, karena saya tidak tahu semasif apakah kehancuran yang ada di Vietnam, semasif apakah
apa namanya korban-korban yang berjatuhan, karena hampir sebenarnya yang terjadi di Timur Tengah itu saya kira bukan perang. Jadi karena itu saya kira kita tidak boleh termakan oleh propaganda Israel yang mengatakan bahwa apa yang terjadi di Palestina itu adalah war, ya. Kenapa ini penting kita tekankan? Karena kalau kalau kita termakan oleh propaganda untuk mengakui bahwa apa yang terjadi di Palestina itu adalah war atau perang, maka mereka sepertinya kita juga memberikan justifikasi kepada Israel untuk melakukan tindakan-tindakan yang sepertinya dianggap wajar karena itu adalah war, gitu ya. Yang terjadi sebenarnya di Palestina itu bukan war menurut saya, itu adalah genocide. Pertama, pertama situasinya adalah okupasi. Okupasi itu occupation, dan occupation itu di dalam hukum internasional law ada hukumnya sendiri, begitu ya. Bagaimana occupying force atau kekuatan penjajah itu diatur di dalam hukum internasional, ya. Jadi yang pertama situasinya adalah occupation, dan yang kedua yang terjadi adalah genocide. Genosida, jelas-jelas genosida. Bahkan ketika seluruh isi kota sudah hancur rata pun Israel masih ngebom lagi kemarin dalam gencatan senjata. Dan kita tahu Israel selalu tidak peduli dengan apapun yang terjadi di dunia ini karena mereka merasa aman selama masih punya backingan Amerika Serikat, gitu. Jadi pada prinsipnya apa yang terjadi di Israel sebenarnya adalah anomali-anomali anomali-anomali hukum, ya, karena kalau kita mengukur apa yang terjadi di Palestina itu dari standar hukum, maka tidak ada satupun standar hukum yang bisa kita pakai. Karena itu sebenarnya adalah ini legal anomaly yang terjadi di Gaza. Yang dilakukan Israel itu adalah full assault of violations of international law, atau kita sebut sebagai pelanggaran telanjang terhadap seluruh hukum internasional. Saya katakan seluruh hukum. Jadi seluruh hukum sama Israel itu sudah dilanggar, gitu ya. Dan Israel tetap tidak akan merasa tertekan karena Amerika masih berada di belakangnya. Jadi sebenarnya problemnya adalah Amerika dan negara-negara Barat, ya. Bukan hanya Amerika, itu ada superpower, tetapi di situ Inggris masih berada di belakang Israel, Jerman masih berada di belakang Israel. Kalau Anda ke Eropa, saya baru pulang dari Eropa 2 bulan di Eropa. Di Eropa sekarang kelompok-kelompok yang melakukan demonstrasi sering ditangkapin juga, gitu ya. Kalau Anda pakai baju Palestine misalnya atau pakai topi ada gambar apa namanya tuh semangka misalnya, watermelon, itu juga di ruang-ruang tertentu Anda akan ditangkap atau diusir dan lainnya. Begitu masif apa namanya backing negara-negara Barat itu terhadap Israel. Nah, terus kalau kita bertanya dari sisi politik, kenapa semua ini terjadi, kan gitu ya? Kenapa kok bisa ada satu negara yang begitu telanjang melakukan tindakan pelanggaran atas semua hukum internasional, membunuh lebih dari 50.000 orang, menghancurkan seluruh isi kota, meratakan semua rumah sakit, menghancurkan semua sekolah, menghancurkan semua objek vital, tapi tidak ada sanksi, tapi tidak apa namanya tidak merasa takut untuk melakukan pelanggaran itu, bahkan dengan bangga mereka selalu membagikan bagaimana mereka melakukan penghancuran dan genosida itu. Nah, kawan-kawan mungkin harus baca buku terbaru dari Ilan Pape, Two Side of. Jadi, Ilan Pape itu menulis buku yang sangat terkenal, bukan sangat terkenal, sangat bagus. Anda tahu kan Ilan Pape itu penulis apa namanya? Saya buka bukunya ya biar nggak lupa. Itu saya kira itu buku itu memberikan penjelasan yang sangat clear kepada kita kenapa kita menyaksikan semua kegilaan itu sekarang. Nah, di dalam bukunya yang terbaru Ilan Pape itu, sebentar biar saya judulnya, siapa tahu kawan-kawan masih bisa cari di Libgen, ada di Libgen. Judul bukunya Lobbying for Zionism on Both Sides of the Atlantic. Jadi ini bagaimana proses dari sebelum Balfour terjadi. Jadi dari sebelum Balfour bagaimana kekuatan-kekuatan lobby Zionis itu dikerahkan untuk menguasai 2 tempat. Jadi Zionisme itu kalau mau disederhanakan gini, mereka tidak peduli dengan dunia lain, yang mereka pedulikan cuma 2 tempat.
Yang pertama adalah Amerika, yang kedua adalah Eropa. Kenapa? Karena menurut mereka, kalau mereka bisa menguasai Eropa dan bisa menguasai Amerika, maka urusan apapun selesai. Ya, mereka tidak akan mendapatkan tekanan internasional, mereka bisa melakukan apapun terhadap Palestina. Dan itu dilakukan jauh-jauh hari sebelum Balfour. Balfour itu semacam puncak saja, manifestasi puncak saja dari capaian waktu itu. Dan setelah Balfour tentu saja kita tahu sampai sekarang kondisinya seperti kita lihat sekarang gitu ya. Israel sudah melakukan Nakbah pertama, Nakbah kedua, mengokupasi setiap jengkal tanah Palestina, menghancurkan semua bidang. Dan jangan salah ya, jangan kawan-kawan lihat itu di Gaza. Saya kemarin baru pulang dari Edinburgh. Kebetulan di Edinburgh itu salah satu mitra kami adalah Dr. Khulud Al-Arjama. Khulud Al-Arjama itu adalah profesor di Edinburgh, asal dari Palestina, dari Yerusalem. Dia setiap hari harus berkomunikasi dengan ibunya karena rumahnya pun sekarang di tepi barat sama dihajar sama Israel, dan dunia diam saja gitu ya. Nah, pertanyaannya tentu saja menjadi, krisis ini apakah dimensinya hanya dimensi politik, teologis, atau juga punya dimensi teologis gitu ya. Kan kalau hanya dimensi politik mungkin resolusinya adalah politik. Bacaan saya terhadap apa yang dilakukan oleh Israel itu sangat justru menurut saya sangat kental dengan nuansa teologisnya. Jadi Israel itu negara yang sejak awal berdiri melandaskan keberadaannya pada argumentasi-argumentasi historis teologis. Mereka selalu mendaku sebagai bangsa terpilih, ya, dan bangsa terpilih ini dijanjikan Tuhan tanah. Ya, 3.000 tahun yang lalu nabi-nabi Yahudi konon berada di Palestina, dan karena itu mereka mengklaim bahwa suatu saat nanti orang Yahudi harus tinggal lagi di tanah yang dijanjikan, yang sekarang itu menjadi negara Palestina dan juga Syria dan juga Jordan. Jadi sebenarnya yang disebut sebagai klaim orang Yahudi itu eh, luas, bukan bahkan sampai perbatasan Saudi. Ambisi mereka sekarang itu sebenarnya bukan hanya menaklukkan Gaza, tapi menaklukkan Syria, menaklukkan Jordan, agar dan menaklukkan sebagian wilayah Mesir, agar mereka memenuhi apa yang disebut sebagai theological prophecy, apa namanya, kenabian, berita kenabian yang dulu mereka anggap sebagai bagian dari apa namanya, janji Tuhan kepada bangsa terpilih itu. Nah, tetapi yang menarik kalau kawan-kawan baca media-media di Timur Tengah, yang menyebabkan eskalasi begitu meningkat pada Oktober tahun lalu 2023 itu karena kelompok-kelompok ultra radikal Yahudi itu sudah betul-betul merencanakan penghancuran Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu kawan-kawan itu adalah masjid yang kebetulan juga berdiri di atas reruntuhan kuil kuno Yahudi. Ya, di situ ada kuil kuno Yahudi yang kebetulan juga di atasnya menjadi Masjidil Aqsa. Tetapi orang Yahudi sampai sekarang tidak boleh masuk ke wilayah itu karena mereka untuk memasuki wilayah itu harus melakukan ritual. Ritualnya apa? Ritualnya mereka harus bersuci dengan debu, yang debunya itu adalah debu dari sapi merah yang tiada cacat. Nah, ini kawan-kawan pasti orang sarjana Islam tahu apa yang terjadi dengan suratul Baqarah. Di dalam surat Al-Baqarah itu disebutkan. Tetapi di dalam teologi Yahudi juga diyakini bahwa orang Yahudi itu hanya bisa melakukan ritual-ritual suci untuk membangun kembali kuil yang hancur di dalam pada abad ke-5 Masehi itu dengan proses ritual penyembelihan yang disebut sebagai red havers. Dalam bahasa Inggris itu red haver. Red haver itu disebut sebagai golden calf. Ada yang bilang golden calf, ada yang bilang red havers ya. Ada yang atau yang disebut sebagai dalam surat Al-Baqarah itu sebagai sapi yang tidak tua, tidak muda, yang warnanya seperti emas dan lain-lain. Nah, selama beribu-ribu tahun tidak pernah ada sapi yang seperti itu. Konon sapi seperti itu hanya lahir sangat jarang sekali, tetapi orang Yahudi itu culas. Kita tahu orang Yahudi selalu culas, terutama orang Zionis.
Jadi untuk memenuhi apa namanya nujum kenabian mereka, mereka bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan biotek di Amerika untuk melakukan rekayasa genetika agar bisa menghasilkan sapi sebagaimana diperintahkan di dalam kitab suci mereka yang juga digambarkan sebagian di dalam Al-Quran. Jadi mereka berhasil melalui rekayasa genetika melahirkan sapi yang mirip seperti yang diinginkan oleh perintah Yahweh, ya, perintah Tuhan. Tetapi meskipun demikian sapi ini adanya di Texas. Jadi diangkut ke Yerusalem dan altar penyembelihannya sudah disiapkan, dan setelah disembeli nanti sapinya itu dibakar dan abunya itu nanti dicampurkan dengan air, dan air itulah yang nanti yang akan dijadikan sebagai campuran alat untuk ritual agar para rabai itu bisa masuk ke komplek Al-Aqsa. Ya, setelah masuk ke komplek Al-Aqsa, Al-Aqsa akan dihancurkan dan kemudian akan dibangun kembali menjadi kuil ketiga orang Yahudi. Provokasi inilah yang sebenarnya yang mungkin banyak orang nggak tahu di Indonesia, tapi provokasi inilah yang sebenarnya membuat eskalasi sangat meningkat waktu itu sampai kemudian pihak Hamas apa namanya menyerang Israel. Selain tentu saja kalau orang Hamas memang kan mereka hidup berpuluh-puluh tahun di dalam penjara raksasa kan. Kita tahu Gaza itu seperti penjara raksasa, mereka tidak bisa bebas pergi kemanapun, mereka diblokade, makan minum dibatasin, diransam, air juga dibatasin dan dikontrol dan lain-lain. Intinya mereka hidup di dalam okupasi begitu ya. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan adalah Zionisme meskipun itu adalah ideologi sekuler dan melandaskan dirinya pada cita-cita sekuler, sebenarnya mereka juga sangat teologis karena argumen-argumen mereka yang selalu mereka bangun itu adalah argumen-argumen teologis. Tanahnya mereka mengaku dikasih Tuhan. Mana ada bangsa di dunia ini yang tiba-tiba ngaku, "Woi, tanah ini punya saya ini gara-gara Tuhan saya ngasih ke saya 3.000 tahun yang lalu, nenek moyang saya ada di sini, saya balik lagi ke sini." Kan itu kalau orang waras itu edan sebenarnya. Argumen mana itu? Mana tiba-tiba saya juga bisa bilang gitu. Saya tiba-tiba bilang aja ke orang Cina, "Hei, 4.000 tahun yang lalu nenek moyang saya itu dari Yunan. Saya mau ambil itu tanah saya." Kan itu bisa juga orang argumen seperti itu. Tapi anyway, mereka mengaku itu berdasarkan pada ajaran teologis. Eh, Pengambilan Yerusalem selalu mendalamkan dirinya pada ajaran-ajaran teologis. Bahkan kawan-kawan, genosida yang sekarang terjadi itu sebenarnya adalah bagian dari keyakinan teologis Zionisme. Jadi menurut perjanjian lama, Old Testament, terutama di dalam chapter Deuteronomy misalnya atau chapter yang lain ada di dalam artikel saya, itu sebenarnya jelas kalau kita baca teologi atau baca Old Testament-nya Judaism, tentu saja banyak berbagai penafsiran, tapi salah satu ayat atau berbagai ayat di dalam perjanjian lama itu memang menjustifikasi atau membolehkan genosida. Makanya para rabai ortodoks yang radikal itu selalu mengutip Amalek misalnya, Amalekite atau Ai, bangsa Ai. Jadi dulu ada bangsa yang oleh nabi-nabi Yahudi itu memang dihancurkan, bahkan anak-anak dan binatangnya pun harus dihancurkan. Ya, ada doktrin di dalam Judaism itu yang mirip sebenarnya kata-katanya dan prinsipnya dengan dalam agama Islam. Dalam Judaism itu ada doktrin disebut sebagai doktrin herem. Herem. Herem itu mirip dengan haram dalam bahasa Arab. Haram itu kan kalau di kita ada tanah haram ya. Tanah haram itu Al-Haram Al-Muqaddas misalnya di Mekah dan Madinah itu menjadi tanah haram, tanah yang tidak diperkenankan untuk orang-orang yang non-muslim masuk ke dalamnya. Dan tanah itu di tanah itu misalnya tidak boleh ada peperangan atau ada bulan haram. Misalnya bulan haram itu bulan di mana peperangan tidak diperbolehkan, dan pada bulan Ashhurul Hurum itu misalnya juga dilaksanakan haji, karena ada pelaksanaan haji itu maka konflik tidak diperbolehkan. Bahkan kita dilarang motong kuku atau ya kan atau apa berburu dan lain-lain karena ada aspek suci di dalam bulan atau tempat itu. Tetapi di dalam tradisi Yahudi aspek ini menjadi sangat ekstrim. Jadi di dalam tradisi orang Yahudi, satu tanah yang sudah dijanjikan, jika itu diambil oleh orang lain, maka satu-satunya cara untuk mensucikan tanah itu adalah semua yang hidup di atasnya harus hangus dulu. Harus dihanguskan. Itu doktrin herem namanya. Jadi misalnya kalau
Dulu ada bangsa Amalek atau bangsa AI. Itu bangsa yang oleh orang Yahudi itu waktu itu tuh betul-betul digenosida, dihabiskan betul-betul. Bahkan binatangnya pun dihabiskan. Karena menurut doktrin mereka, tanah itu baru bisa suci kembali kalau seisinya itu betul-betul hangus, di bumi hanguskan. Itu cara mensucikan tanah mereka. Dan genosida yang mereka lakukan sekarang itu sangat dekat dengan penafsiran mereka tentang heret, ya. Nanti kawan-kawan bisa cek sendiri, misalnya saya bisa kasih beberapa referensinya. Ada banyak sekali buku, setidaknya ada 6 atau 7 buku. Yang paling terkenal itu bukunya karya Philip Jenkins, ya. Yang kedua ada Susan Nindich misalnya, yang berbicara tentang genocide and Bible gitu ya. Bagaimana ayat-ayat Bible atau Old Testament yang ada di dalam Judaism itu sangat violence, sangat sangat pro kekerasan gitu ya. Jauh lebih mengerikan jika dibandingkan dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an gitu ya. Di dalam Philip Jenkins misalnya itu menggambarkan bagaimana radikalisme Zionisme itu sebenarnya terhubung dengan katakanlah penafsiran biblical di dalam ayat-ayat suci mereka begitu ya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Jadi ada aspek teologis, aspek politisnya apa? Tentu aspek politisnya sangat clear bahwa mereka melakukan semua itu karena tadi sebagaimana saya sampaikan karena ada backingan. Nah, backingan ini bagaimana mereka lakukan ya? Tentu saja ini tidak lepas dari apa yang kita sebut sebagai lobby di Amerika ya. Anda tahu mungkin ada organisasi lobby paling kuat di dunia yang disebut sebagai AIPAC ya. AIPAC itu adalah organisasi lobby Zionis di Amerika yang dananya unlimited. Makanya pentingnya boykot itu karena boykot itu sebenarnya dengan boykot perusahaan-perusahaan yang biasa menyumbang ke AIPAC itu jadi rugi. Dengan AIPAC itu jadi rugi tidak terlalu banyak uang, semoga kekuatan mereka juga semakin mengendur ya. Jadi AIPAC ini adalah lembaga lobby Zionis yang ada di Amerika, dianggap sebagai lobby terkuat di dunia sekarang karena mereka punya unlimited sources dana. Dari mana dapat uangnya? Ya dapat uangnya dari Facebook, dapat uang dari perusahaan-perusahaan top ya, yang Yahudi semua rata-rata Starbucks lah, McD lah semua gitu. Kemudian juga perusahaan-perusahaan teknologi, dan dengan kekuatan itu mereka bisa ngelobi ke semua partai. Jadi mereka tuh ngelobinya nggak tanggung-tanggung. Jadi ibaratnya mereka itu akan membiayai semua kelompok, semua partai yang kira-kira akan pro-Zionis. Ya, AIPAC ini. Dan ini AIPAC ini organisasi yang sudah lama. Ada banyak buku yang berdiskusi tentang bagaimana AIPAC itu menghancurkan sebenarnya independensi demokrasi di Amerika. Dan Anda akan lihat betapa sebenarnya politik Amerika itu 100% untuk urusan luar negeri itu disetir oleh AIPAC dan disetir oleh orang Yahudi sebenarnya. 100% saya bisa katakan. Hampir semua lini itu dikuasai. Bahkan AIPAC ini masuk bukan hanya ke level para anggota parlemen, tapi mereka juga masuk ke think tank. Mereka masuk ke TA, kalau di kita TA ya, apa kayak tim ahli. Jadi tim ahli mereka biayain, anggota kongres dan anggota parlemennya mereka biayain untuk nyalon, kampus-kampus mereka kasih uang gitu ya, sehingga nggak aneh kalau misalnya sekarang Columbia University udah sangat Zionis, memecat orang-orang yang demo, menangkepin orang-orang yang dianggap kritis terhadap Israel dan lain-lain. Nah, yang kedua yang mereka lakukan, Israel itu sebenarnya secara strategis sudah memiliki strategi untuk menguasai dunia digital melalui proyek yang sebenarnya selalu proyeknya itu dimulai dari Israel. Israel itu punya proyek spionase 8.200 atau gimana, ada kodenya gitu ya. Dan ini adalah special force yang ada di dalam Mossad Israel. Mungkin sekarang juga kita diskusi lagi didengerin sama mereka, nggak apa-apa. Tim ini adalah tim yang dibuat oleh intelijen Yahudi Zionis itu sebenarnya untuk melakukan tindakan-tindakan militer, tetapi yang bagus dari teknik mereka yang mungkin patut juga ditiru oleh orang Indonesia, mereka hanya bekerja 5-6 tahun di dalam divisi spionase itu. Setelah mereka bekerja 5-6 tahun di dalam divisi itu, mereka akan mendirikan startup atau mereka akan dikirim masuk bekerja di lembaga-lembaga teknologi dunia. Mereka ada yang dikirim ke Twitter, ada yang dikirim ke Google, ada yang dikirim ke
apa namanya Microsoft, semua teknologi dunia habis dikuasain sama kelompok ini. Mereka membuat startupnya bagus, dan startup bagus itu kemudian dibeli oleh Google atau dibeli oleh Facebook gitu ya, sehingga semua timnya akan masuk ke sana. Dan karena itu hampir semua lini di dalam dunia teknologi itu juga dikuasai oleh Zionis sekarang. Eh, Hampir tidak ada teknologi di dunia ini yang tidak lepas dari jangkauan tangan Zionisme. Makanya kita tahu Facebook sangat bias, Twitter sangat bias, Google sangat bias. Hampir semua. Yang tidak bias adalah TikTok. Itulah kenapa TikTok ingin dihancurkan, karena dia Chinese, karena dia apa namanya? Karena dia dianggap tidak bisa dikontrol. Yang hanya mereka kontrol. Jadi orang Zionis itu sekarang hanya ngontrol Eropa dan Amerika, belum sampai bisa mengontrol teknologi Cina dan Jepang, atau Cina ya terutama. Nah karena itu misalnya usaha mereka meminta Biden waktu itu untuk ngelarang atau memban TikTok di Amerika. Kenapa itu dilarang? Ya karena TikTok nggak bisa dikendaliin. Kalau nggak bisa dikendaliin, udah minta dilarang aja. Dilarang kan TikTok sama mereka. Karena mereka tidak bisa kuasain, karena tidak ada orang Zionis di sana. Karena hampir semuanya itu adalah teknologi yang didesain oleh Cina. Ya dalihnya adalah, oh ini adalah teknologi Cina yang bisa melakukan spionase, bisa membahayakan keamanan. Emang Facebook sama Twitter selama ini nggak melakukan spionase? Kalau kita baca Julian Assange kan jelas tiap hari itu kita diliatin sama itu para apa intelijen digital di Amerika itu. Mereka secara aktif melakukan spionase dan lain-lain. Nah, itu juga sebenarnya. Jadi krisis ini kenapa menjadi hanya tontonan di mata dunia, bahkan di mata kita, itu karena memang Yahudi itu sudah orang Zionis itu, saya selalu bilang Yahudi dan Zionis karena sebenarnya kita tidak boleh menyamakan Yahudi dan Zionis ya. Zionis adalah klaster Yahudi ekstrim sendiri, tapi saya jadinya kesel kayak semua orang Yahudi itu ya sama aja lah pada dasarnya. Pura-pura baik aja, yang dialog-dialog antara agama itu peranan aja biar nanti itu nggak ekstrim-ekstrim banget seolah-olah ada yang baik, ya padahal sama aja kali. Orang Yahudi cuma bagi peran aja, pura-pura baik. Ya tapi ya mungkin saya marah aja, cuman kayak saya kalau pikir-pikir jangan-jangan orang Yahudi mah cuma bagi peran aja, lu pura-pura baik aja ya, ya pada dasarnya begajul juga gitu ya, ingin ingin menghancurkan juga gitu ya. Tapi poinnya adalah mereka tuh investasinya sudah sangat lama gitu ya, investasinya sudah sangat lama, bahkan mungkin dari abad ke-18 19 sudah menyusun strategi, menyusun strategi bagaimana penguasaan teknologi dilakukan, menyusun strategi bagaimana tim lobby dilakukan, dan lain-lain ya. Dan juga memang harus kita akui secara rasio proporsi Zionism atau Yahudi itu adalah negara yang paling well educated di dunia. Jumlah doktor terbanyak di seluruh dunia itu ya adanya di Israel. Hampir semua orang PhD di sana. Dan PhD-nya bukan tafsir hadis ya. PhD-nya bioscience, biotek gitu ya. Enggak tafsir hadis semua. uh, Medical, astrofisik, IT dan lain-lain. Betul-betul one of the most educated society. Tentu saja ini terkait juga dengan perjalanan historis panjang mereka yang selama ribuan tahun berada dalam opresi. Nah, kalau saya ditanya bagaimana sikap kita terhadap krisis yang sekarang terjadi dan apakah yang bisa kita lakukan, memang agak sulit kita berharap pada negara-negara besar superpower bisa melakukan satu tindakan. Dan kita sebagai orang kecil yang tidak punya suara apapun, yang paling mungkin bisa kita lakukan ya boykot. Saya alhamdulillah sudah lebih dari 2 tahun nggak minum Starbucks, nggak makan McD, nggak makan KFC. Pokoknya yang udahlah, saya betul-betul coba menerapkan untuk diri saya boykot. Yang kedua, kalau Anda ngikutin saya di Instagram atau di Facebook, tiap hari saya akan repost kegilaan orang Yahudi itu di Facebook. Setiap hari saya repost. Kan ada tuh saya misalnya di Middle East Institute atau apa, ada media-media internasional yang Democracy Watch misalnya, ada Democracy Watch yang setiap hari memberitakan keganasan-keganasan Israel di Gaza. Tiap hari saya akan repost itu. Tujuannya apa? Agar orang tetap punya awareness. Minimal kita mengkondem, minimal kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Jadi itu yang bisa kita lakukan, tidak ada hal yang lain. Tentu saja bisa nyumbang gitu ya, donasi lah misalnya ke lembaga-lembaga yang selama ini menyalurkan. Tapi saya kebetulan baru tadi jam 10 sampai jam 12 meeting dengan Dompet Duafa. Ada teman saya yang kebetulan baru pulang dari Mesir. Semua lembaga kemanusiaan sekarang semua tertahan di Mesir.
termasuk lembaga-lembaga kemanusiaan dari Indonesia. Udah sebulan lebih tidak bisa masuk karena Israel ngeblok lagi, tidak memberikan izin untuk bantuan-bantuan itu masuk. Padahal di dalam gencatan senjata mereka udah disepakati akan ada bantuan masuk. Mereka gak peduli sama gencatan senjata. Ngebunuh terus ngebunuh 300 orang, 400 orang, sekolah dibom, kantor UN dibom, bantuan dibatasi. Mereka sekarang melakukan strategi apa yang disebut sebagai hunger blockade ya, blokade untuk biar orang lapar gitu di dalam. Jadi orang mati itu sekarang itu orang mati itu bukan karena dibom. Sebagian mati itu karena kelaparan. Strategi weaponizing humanitarian assistance sebutnya ya. Dia menjadikan eh, apa bantuan kemanusiaan itu sebagai senjata gitu ya. Itu kata kawan dari Republika susah sekali masuk sekarang. Jadi bantuan-bantuan itu tertahan dan jadinya mereka tidak tahu karena mereka hanya bisa masuk kalau diizinkan oleh Israel. Karena Israel kan memblokade semua pintu. Lewat Jordan juga sama. Ada 2 pintu yang bisa membantu itu lewat Jordan dan lewat Rafah yang dekat Egypt ya, dekat Mesir. Tetapi yang dekat Mesir sampai sekarang belum bisa dibuka. Jadi memang kondisinya sangat sulit. Nggak tahu krisis ini bagaimana akhirnya. Tapi saya di dalam pesimisme yang begitu dalam ini punya harapan bahwa mungkin ini adalah this is the worst episode before getting better ya. Biasanya kan gitu ya. Biasanya mungkin ini adalah kegilaan Zionisme terkejam. Setelah itu mungkin mereka akan menghadapi kehancurannya. Karena biasanya kalau mereka sudah out of control, merasa sangat arogan, merasa sangat bisa melakukan apa-apa, sangat sombong gitu ya. Itu adalah masa di mana mereka sebentar lagi akan menghadapi kehancuran. Itu yang terjadi dengan Hitler, itu yang terjadi dengan semua superpower. Mereka dengan sendirinya akan menghancurkan kekuatan mereka sendiri karena seluruh dunia saya kira sudah muak. Ada survei terbaru dari lembaga internasional Gallup, bangsa yang paling dibenci di dunia sekarang adalah bangsa Israel. Karena memang orangnya edan-edan, orangnya gila-gila, terutama orang-orang Zionis itu gila. Bangga sekali dia melakukan genosida itu, bukannya malu, itu bangga. Ya, mungkin kalau ketika politik di Amerika berubah menjadi tidak suka dengan atau tidak pro lagi terhadap Israel, mungkin dalam semalam hancur semua itu mereka itu. Sama seperti dulu ketika awal-awal bangsa Israel dilindungi oleh apa namanya Egypt apa kekaisaran Firaun itu. Kan awalnya dilindungi sama Firaun. Tapi kemudian sama Firaun dihajar juga itu. Ya, saya nggak tahu, mungkin ya betul juga sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, itu kelakuannya memang kayak gitu, kelakuan Bani Israel itu. Nah, jadi saya nggak tahu kita harus berbuat apa atas krisis kemanusiaan ini. Saya nggak tahu karena juga sepertinya negara-negara Arab juga nggak banyak ya kita tahu sendirilah negara-negara Arab bagaimana ya. Saya juga kadang-kadang speechless menghadapi bagaimana negara-negara Arab itu juga eh, seperti malah sibuk berantem sendiri ya, tidak pernah ada kekompakan di dalam dunia Arab. Syria berantem terus dengan Saudi, dengan Iran, dengan Qatar. Tidak pernah ada kata sepakat yang bulat di kalangan bangsa-bangsa Arab itu. Mereka ngomong bahasa Arab tapi nggak pernah bisa duduk bareng ngobrol. Itu tuh aneh menurut saya itu. Bahasanya Arab semua tapi kok nggak bisa duduk ngobrol bareng diskusi gitu loh. Itu tuh piye itu otak orang Arab itu. Memang Arab itu wajar dikasih banyak nabi itu karena kelakuannya kayak gitu semua. Ya kan di Ciputat nggak ada nabi karena nggak perlu ada nabi juga kita udah baik orangnya itu, udah saling ngopi, saling sapa gitu kan. Makanya di Nusantara tuh nggak perlu ada nabi. Nabi itu hanya dikirim untuk bangsa-bangsa yang begajul-begajul keras-keras kayak gitu. Kita sih nggak perlu lah, kita dapat ini aja, dapat ajarannya nyampe sini alhamdulillah gitu ya. Tapi memang orang Arab itu saya nggak habis pikir. Dan jangan lupa ya kawan-kawan, ini sebagai penutup sebelum nanti kalau ada jangan lupa krisis yang terjadi sekarang itu bukan hanya krisis di Gaza. Kadang-kadang kita lupa ini ada krisis yang luar biasa parah parah di Yaman. Yang hancurinnya siapa? Saudi. Mungkin karena yang hancurinya Saudi sama-sama Islam kita kayak nggak terlalu peduli. Padahal kehancuran di Yaman juga luar biasa. Ada krisis juga di Sudan, ya. Ada krisis di Syria. Di Syria sekarang terjadi perang saudara lagi. Para pengikut Assad sekarang yang di Alawit itu, kelompok Alawit itu juga sudah melakukan lagi pemberontakan dan kemarin mungkin minggu kemarin ada 1.000 orang meninggal karena perang antara kelompok
pemerintah yang baru dengan para pengikut Assad dari kelompok Alawid. Jadi Timur Tengah ini memang saya kadang-kadang geleng-geleng kepala sendiri itu. Di setiap sudut perang, di setiap masa perang itu ya Allah, ini memang pantas Nabi itu semua turun di sana ini. Sampai sekarang pun nggak beres orang-orang di Timur Tengah itu. Perang aja kerjaannya. Turki juga sekarang mulai ngaco tuh, Turki itu nangkepin oposisi. Ya memang dunia lagi pada gelap ya, kawan-kawan. Termasuk di negara kita gelap, tapi semoga nggak terlalu gelap lah di kita. Aduh, kita juga gelap. Makanya saya itu sekarang itu kayak kalau lihat media sosial itu males. Jadi saya udah lama nggak buka media sosial. Lihat berita internasional perang sama genosida, perang tarif lah. Lihat berita Indonesia gelap semua. Bolanya kalah lagi. Aduh, saya udah nggak mau makan kemarin tuh. Ini Indonesia ini nggak ada baik-baiknya, dunia udah nggak ada baik-baiknya nih. Saya ini gimana hidup kita ini kawan-kawan? Semua gelap, luar dalam gelap ini. Oke, saya kira itu saja. Nanti mungkin lebih banyak bisa kita sharing atau diskusi. Sekali lagi, mohon maaf kalau ini lebih banyak curhat daripada daripada kajian. Tapi nggak apa-apa, semoga bermanfaat. Silakan kalau kita bisa lanjutkan dalam sesi tanya jawab. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zain materinya. Nah, ini kan tadi materi yang cukup menarik ya. Mulai dari ternyata awalnya bukan dari deklarasi Balfour, tapi jauh sebelum itu Jauh, gitu loh. ya Nah, betul. ini tadi juga saya sempat nyari bukunya Pak Zain. Ini sudah saya nemu. Mungkin teman-teman yang mau bukunya bisa nanti saya kirim ke grup ya. Bukunya Ilan EPUB, PP tadi. Ilan Pape ya, itu bagus sekali. Ilan Itu PP. Anda baca, Ya Anda betul. paham itu sejarah Hmm. bagaimana kelompok-kelompok Zionis di Eropa dan Amerika itu bekerja dari awal. Nah, ini menunjukkan berarti bukan hanya Indonesia saja yang gelap, negara Arab gelap, sini gelap semua, apalagi habis ini ada RUU TNI sudah disahkan ini kan, aduh gelap semua sudah. Oke, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya bisa acukan tangan atau bisa bertanya lewat chat. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oh, ini sudah ada ternyata. Ahmad Sifa, silahkan mau jika ingin bertanya. Silakan ya. Oke, terima kasih Mas Imam atas kesempatannya. Eh, Pak materi juga sangat lengkap tadi penjelasannya dan berapi-api. Karena marah, Mas. Eh, Sama Pak, pusing Pak. Lihat Pusing media kita. sosialnya pusing. Pusing karena nggak bisa ngapa-ngapain itu aja sih. Betul, betul ya. Apa namanya? Saya tidak tahu ya apa namanya krisis seperti ini kan sebetulnya sudah berjalan bertahun-tahun bahkan sejak saya belum mengenal apa itu Israel dan Palestina itu kan. Bahkan pada tahun 2000-an ada jurnalis yang ditelindas sama apa? Tank Jurnalis baja. Amerika itu kan sama tank baja. Ya baru baru tahu ya belakangan mungkinnya pada tahunnya udah lama banget dan krisisnya itu harian kan mereka itu bukan hanya di tahun 2017. Itu sehari-hari selalu krisis selama ini. Dan saya tidak tahu kenapa di tahun sekarang tahun 2003 tahun kemarin ya terjadi begitu masif. Ya, ini kan sebetulnya tadi secara hukum itu udah jelas semuanya salah, sudah melanggar dan secara moral, secara apapun nggak ada yang bisa membenarkan itu. Dan meskipun mereka pakai apa namanya framing dengan misi hasbaranya itu dengan menormalisasi dan seterusnya. Tapi ya tetap saja nggak ada yang bisa membenarkan tindakan mereka. Dan kenapa sekarang itu seperti itu? Maksudnya kayak mereka itu kayak nggak peduli dengan citra baik dan seterusnya. Dan semua orang tahu bahwa di belakangnya ada Amerika. Dan kenapa Amerika dan Israel itu di tahun-tahun belakangan ini mereka kok kayak nggak peduli dengan semua hal itu? Maksudnya kayak nggak peduli lagi dengan seperti itu gitu. Ada apa sebetulnya? Terus yang kedua, maksudnya itu yang kedua ya. Terus dan kenapa di negara-negara selatan atau negara-negara bahkan di Timur Tengah itu gerakannya itu nggak justru yang masif
penolakan itu justru di Eropa, Pak. Ada Palestinian Camp, Solidarity Palestinian Camp yang itu dengan metode demonstrasi yang baru menurutku ya. Mereka di universitas kemudian berbondong-bondong dan menurutku sangat maju metode-metode perlawanan mereka. Dan kenapa kok di Eropa justru yang muncul, sementara di Asia dan di negara-negara Muslim sendiri nggak seperti itu. Dan yang terakhir, Pak, saya tuh ketika melihat konflik agama itu selalu mencurigai bahwa di balik itu ada konflik ekonomi politik, ada konflik sumber daya, perebutan sumber daya. Misalnya Rohingya, atau misalnya konflik Sampang dan Madura, atau konflik di mana-mana, atau di apa yang di Cina itu Uighur itu kan di balik itu ada konflik perebutan sumber daya. Tapi ketika ngelihat ini Israel, dia sebetulnya agama yang dipakai untuk motif sumber daya atau sebaliknya. Ini kayak bahkan ketika mendengar penjelasan soal-soal ini, itu kayak setengah kayak konspirasi dan seterusnya, kayak ini teori apa yang bisa menjelaskan ini? Gitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Saya jawab langsung ya. Saya mulai dari yang kedua ya. Memang itu kayak konspirasi. Tadi saya misalnya mengatakan tentang teori Red Heifer ya. Itu di media-media Middle East itu banyak didiskusikan tentang cikal bakal gerakan serangan Gaza, serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober itu memang dimulai dari kontroversi Red Heifer atau disebut sebagai Golden Calf itu atau sapi emas itu. Kalau menurut saya justru di Israel itu kalau kita mau lihat sumber dayanya apa? Minyak kan nggak ada juga di situ. Konon katanya ada cadangan minyak di lepas pantai Gaza. Iya mungkin ya, tapi terlepas dari sumber daya itu menurut saya juga kayaknya resiko bukan resiko. Kayaknya apa itu istilahnya itu, kehancurannya itu tidak proporsional dengan rencana penguasaan sumber daya alamnya. Misalnya kalau Irak kan jelas dia dulu punya cadangan sumber daya minyak yang begitu melimpah sehingga Amerika tuh memang jelas-jelas ketika dia melakukan serangan invasi ke Irak tuh mereka menguasai sumber daya minyak. Ukraina sekarang mereka misalnya punya rare earth, maka Amerika minta ketika Amerika membantu Ukraina perang dengan Rusia, mereka minta cadangan rare earth-nya itu dikirim ke Amerika, dikuasai oleh Amerika. Memang iya betul, tetapi dalam konteks Israel saya justru melihat sebaliknya. Agama itu yang betul-betul menjadi landasan utama mereka untuk menguasai sumber daya tanah. Jadi sumber dayanya itu memang land kalau di dalam kasus Israel itu. Karena memang orang Israel itu dari dulu nggak ada yang suka. Orang Zionis itu dari dulu nggak ada suka. Makanya mereka kan selalu dimarginalkan di Eropa, selalu dimarginalkan di beberapa negara. Justru sebenarnya kalau kita lihat sejarah peradaban orang Yahudi, itu peradaban mereka yang paling menyenangkan, periode paling equal, periode paling ramah itu justru periode ketika peradaban Islam. Tidak pernah ada cerita orang Yahudi itu mengalami opresi, misalnya di Andalusia atau di dalam Kekaisaran Utsmani atau kekaisaran-kekaisaran yang lain, karena secara teologis orang Islam itu merasa jauh lebih dekat dengan orang Yahudi dibandingkan dengan orang Kristiani. Jadi persaudaraan seimannya, persaudaraan teologi itu jauh lebih dekat sebenarnya dengan orang Yahudi daripada dengan orang Kristiani. Jadi sebenarnya secara teologis orang Islam itu tidak pernah ada masalah dengan orang Yahudi. Orang Yahudinya juga mengakui bahwa secara teologis mereka jauh lebih dekat dengan orang-orang Islam. Tetapi problemnya yang menyebabkan hubungan antara katakanlah pengikut Muslim dengan Zionis dengan Yahudi itu menjadi buruk ya setelah orang Yahudi itu tiba-tiba dari entah berantah gara-gara dihabisin sama si Hitler di Jerman, tiba-tiba dia kaburnya ke Timur Tengah. Ibaratnya gini loh, ada tetangga berantem ya, rebutan apa gitu, tiba-tiba tetangga itu ngungsi ke rumah kita dan rumah kita dijadikan tiba-tiba diakui sebagai rumahnya. Jadi yang melakukan pembantaian genosidanya adalah Hitler ya, Holocaustnya Hitler, tiba-tiba yang harus mendapatkan bebannya orang Palestina. Itu kan kayak nggak masuk akal. Orang Palestina nggak salah, orang Jordan nggak salah,
jauh dari konflik, tidak pernah melakukan Holocaust kepada orang Yahudi, tiba-tiba orang Islamnya yang jadi kena getahnya itu kan kata orang Islam, ini orang kok aneh, yang melakukan Holocaust itu orang Eropa, tapi kenapa yang melakukan pembantaian itu adalah tapi yang jadi korban orang Islam. Itulah kenapa kalau Anda baca Ilan Pape juga, kalau Anda baca Ilan Pape, alasan kenapa Amerika dan Eropa sangat mendukung agar Israel itu adanya di Arab, itu karena orang Amerika sama Eropa itu sebenarnya sangat benci sama Israel. Mereka nggak mau ada orang Yahudi itu ada di Eropa atau di Amerika dalam jumlah yang banyak. Jadi karena mereka nggak suka itu, mereka udah buang aja itu ke Palestina. Jadi mereka itu sebenarnya disebut sebagai double antisemitism. Seolah-olah mereka itu mendukung Israel, tetapi pada dasarnya underlying assumption-nya itu adalah karena orang Eropa itu pada dasarnya benci sama Israel, benci sama orang Yahudi. Mereka tidak mau ada di Eropa orang Yahudi itu, tidak mau ada di Amerika, karena itu udah suruh kabur aja ke Timur Tengah. Dibuatlah itu apa yang disebut sebagai Christian Zionis. Yang kedua yang menyebabkan orang Eropa itu mendukung Israel kembali bukan kembali ya, mengokupasi tanah Palestina itu karena mereka punya gerakan apa yang disebut sebagai Zionis Christian. Kalau Anda baca buku Ilan Pape itu akan dijelaskan ternyata Zionisme itu justru mulanya bukan dari orang Yahudi. Zionisme itu munculnya justru dari kalangan Kristen Protestan yang yakin bahwa Yesus Kristus kiamat itu tidak akan datang sampai orang Yahudi itu balik ke Palestina, menguasai Yerusalem. Jadi untuk memenuhi nubuat kenabian mereka, orang-orang Protestan radikal itu kemudian membuat gerakan apa yang disebut sebagai Zionis Christian, agar orang Yahudi itu balik ke Palestina, agar Yesus turun ke bumi. Nah, karena itulah sebenarnya gerakan-gerakan awal Zionisme juga itulah kenapa sampai sekarang Zionisme sangat kuat di Amerika, karena Amerika kan sebagian besar Protestan. Dan mereka punya gerakan apa yang disebut sebagai Zionis Protestan itu, gitu ya. Itu yang motif. Gerakan demo kenapa di Indonesia nggak masif? Kenapa di negara-negara Muslim kayaknya gerakan pro Palestina itu nggak masif? Jawabannya menurut saya sederhana, Mas. Karena posisi pemerintahnya sudah jelas pro Palestina. Misalnya kita jelas tidak punya hubungan diplomatik. Ya apalagi yang mau dilakukan? Kenapa begitu masif di Eropa? Kenapa begitu masif di Amerika? Karena ternyata antara populasi dengan political elite itu beda. Populasi itu benci dengan genosida, tapi political elitnya itu dikuasai oleh lobby Yahudi yang sangat pro genosida. Makanya orang-orang itu melakukan pressure ke pemerintahnya agar melakukan apa yang disebut sebagai policy change, perubahan policy, agar tidak lagi pro genosida. Kalau di negara kita, posisi masyarakat sama posisi pemerintah itu udah sama. Terus kita mau demo apa lagi? Orang pemerintah udah jelas kok anti Yahudi, udah pemerintah itu udah jelas bukan anti Yahudi, anti Zionis, anti Israel. Udah jelas kok pemerintah kita tidak punya hubungan diplomatik. Mau demo tiap hari di depan kampus buat apa? Gitu. Kalau di Amerika, di Eropa yang terjadi adalah adanya split opinion antara populasi dengan elit. Populasinya itu nggak suka sama Zionisme, nggak suka sama genosida. Tiap hari juga mereka bisa melihat bagaimana kehancuran di Gaza. Karena itu mereka ingin suaranya itu didengar, tapi tidak pernah didengar. Karena apa? Karena political elitnya tadi saya sampaikan itu habis dikuasai oleh lobby-lobby Yahudi, lobby-lobby Zionis gitu ya, lobby-lobby Zionis yang membuat suara populasi masyarakatnya tidak didengar. Itulah kenapa mereka harus demo, gitu loh. Biar mereka bisa merubah apa namanya polisinya gitu. Itu mungkin salah satu penjelasan dari saya ya. Kalau kita bicaranya tentang massive demonstration ya, tentu ada masalah di kalangan dunia Muslim sebagaimana tadi saya sampaikan. Masalahnya apa? Masalahnya ya tadi, misalnya sampai sekarang itu Uni Emirat Arab, beberapa negara itu kan punya apa yang disebut sebagai Abraham Accord. Abraham Accord ini justru sebenarnya selalu dipakai ajang oleh Zionis itu untuk appeasing. Appeasing itu apa? Untuk kayak membuat gerakan-gerakan agar negara-negara itu tidak sama satu suara. Mereka selalu membuat cara itu. Makanya kan tidak pernah ada suara bulat terkait dengan apa yang akan dilakukan di Gaza misalnya. Selalu pecah. Konon kemarin itu
semua negara Arab setuju untuk melakukan membuat proposal rekonstruksi Gaza yang ada di Kairo. Diam-diam Uni Emirat Arab datang ke Washington, meminta Washington untuk membatalkan itu. Uni Emirat Arab itu kerjaannya itu. Nah itu ya, jadi selalu banyak apa namanya problem-problem ya karena tadi. Tapi kalau kita bicara gerakan masifnya, mungkin penjelasannya itu adalah karena antara pandangan formal negara, sikap formal negara dengan sikap formal atau dengan pandangan umum populasi sudah matching. Jadi karena itu masif demonstration terus-terusan kan juga nggak mungkin ya. Karena kita sudah mencapai keinginan kita untuk memastikan pemerintah yang kita punya mendukung perjuangan Palestina. By the way, di kolom chat saya sudah kasih referensi-referensi jika kawan-kawan ingin mengetahui tentang studi tentang violence, war, violence, and Bible. Itu ada misalnya di sini saya kasih referensi dari Kari Laftus, God, Anger, and Ideology, the Anger of God in Joshua and Judge in Relations to Deuteronomy and the Priestly Writing, Joan ke Benkham gitu ya. Kemudian ada Attila Brenners, ada Philip Jenkins, tentu saja Philip Jenkins yang paling gampang itu, yang paling populer Philip Jenkins, judulnya Laying Down the Sword. Itu bisa dicek juga di LibGen ada. Laying Down the Sword, itu buku bagus sekali. Yang lain-lain bukunya agak susah dicari karena terbitan-terbitan lama. Saya kebetulan menemukan semua buku ini di perpustakaan saya di Amerika dan saya punya beberapa kopinya. Tapi kalau yang lain sebagian ada, sebagian enggak. Tapi yang setahu saya yang ada banget dan bagus itu Philip Jenkins sebagai pemula. Laying Down the Sword itu bisa kawan-kawan coba baca untuk menambah khasanah perbandingan antara narasi kekerasan Al-Quran dengan narasi kekerasan biblical dan bagaimana itu berpengaruh ke dalam formasi politik di Israel. Ada banyak buku yang lain. Di Ilan Pape juga saya kira disebutkan tentang itu, tentang rabai-rabai yang melakukan apa namanya menjadi semacam ideolog politik Zionisme. Itu mungkin ya Mbak Mas untuk respon terhadap Mas Ahmad Syifa. Terima kasih atas pertanyaannya Mas Ahmad. Oke, ini mungkin masih ada waktu ya. Jadi mungkin yang Ahmad Syifa mau tanya lagi atau gimana itu? Angkat tangan lagi. Enggak. Oh, oke oke. Terima kasih jawabannya. Yang lain aja. Oke. Jadi kalau Iya aja. didengarkan dari pemaparannya Pak Jajan ini kan bullshit kalau misalkan kita dengar Amerika Inggris itu bilang negara sekuler padahal penuh dengan nuansa teologis ternyata. Oke. Oke, teman-teman, mungkin satu pertanyaan lagi. Mumpung masih ada waktu sebelum menunggu buka. Silahkan yang ingin bertanya. Pokoknya ya hal Risa konkret yang tuh, Risa. biasa. Kak Oh, Risa, Kak. Risa? Oh ya, oke, silahkan Kak Risa, monggo silahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bapak atas penjelasannya yang cukup menarik pada sore hari ini. Jadi ada satu pertanyaan yang sebenarnya ini sudah lama menganjal di pikiran saya ya Pak ya. Mungkin teman-teman di sini semua tahu ada satu istilah yang saat ini, mungkin bukan saat ini juga, sudah beberapa tahun yang lalu itu digaungkan oleh Indonesia itu sendiri. Dan pada saat itu digaungkannya itu melalui wakil presiden kita dulu, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ada satu solusi dan itu juga beliau bilang bahwasanya ini adalah sikap Indonesia yang benar, yaitu adalah two-state solution. Solusi dua negara. Dan itu adalah salah satu solusi yang sekiranya jika kita ingin menggunakannya untuk mendamaikan dua negara tersebut, dalam hal ini Palestina dan Israel, ya itu adalah solusinya, two state solution. Nah, tapi em, di sini tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak juga melalui sejarah-sejarah yang mungkin di sini kita sudah mengetahuinya. Pada saat dulu dinasti Utsmaniyah juga ada Theodor Herzl yang berusaha untuk merebut tanah Palestina itu untuk kaum Yahudi dan segala macam sejarah itu. Apakah kira-kira two-state solution ini itu cocok sebagai solusi
yang mana nanti satu negara ini akan dihuni oleh dua dua negara, tapi satu negaranya ini dalam hal ini Israel itu adalah istilahnya kita bilang di sini penjajah lah. Apakah di sini penjajah itu berhak untuk mendapatkan tanah atau Hmm, bagaimana Pak? Bagaimana pendapat Bapak tentang mengenai two state solution ini yang digaungkan oleh hmm. Indonesia itu sendiri? Terima Oke, kasih. terima kasih. Mengenai, jadi sebenarnya kawan-kawan, kalau kawan-kawan baca sejarah kolonialisme, itu kawan-kawan bisa melihat bagaimana orang Zionis itu sebenarnya melakukan copy paste atas apa yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan kolonial pada tahun dari abad ke-17 sampai awal abad 20. Apa? Kolonialisme. Orang Inggris itu kan tiba-tiba datang ke Australia, bunuhin orang, melakukan genosida terhadap orang-orang aborigin sampai orang aborigin itu hilang. Itu apa? Itu kan genosida sebenarnya. Orang Inggris datang ke Amerika ngehabisin orang Indian sampai orang Indiannya sampai sekarang tuh kayak menjadi museum aja. Ada beberapa orang tinggal di tengah gurun jadi museum. Itu kan genosida. Ya kan? Nah orang Yahudi akan bilang, lo lu kan melakukan hal yang sama. Kan gue juga sama. Cuman bedanya lu dulu, gue sekarang kan gitu. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Zionisme itu adalah the mimicry of colonialism. Makanya mereka menganggap dirinya sebagai sebuah kelompok yang wajar karena orang Yahudi, orang Inggris melakukan kok, ngambil tanah orang kemudian mengakuinya. Bahkan orang Inggris nggak punya alasan teologis, datang aja, pokoknya gue pengen tanah ini terserahlah, pokoknya ini buat gue, yang lain dibunuh gitu ya. Itu kan saya terus terang itu ini sensitif sekali kalau disampaikan di Amerika. Saya pernah diskusi itu ya di salah satu forum tentang human rights. Misalnya di dalam diskusi human rights itu tentang ada perdebatan tentang sejauh mana entitlement orang-orang yang hak apa namanya haknya dirampas di masa lalu bisa menggugat pada masa sekarang. Katakanlah misalnya dulu ada orang Belanda melakukan kekerasan militer di Karawang. Orang-orang janda-jandanya di Karawang kan kemarin melakukan gugatan ya, dibantu oleh lawyer di pengadilan Belanda dan menang kan gitu. Jadi di dalam hukum hak asasi manusia itu ada yang disebut sebagai retrospective right. Meskipun kejadiannya dilakukan tahun 40, kalau masih ada victimnya zaman sekarang, itu bisa menggugat kejadian itu meskipun pada waktu itu nggak ada hukumnya. Terus saya tanya ke profesor saya itu, how about the Indians, we know from the history that all these white people come to this land and kill all of them. Itu tiba-tiba ruangan tuh jadi berubah. Jadi orang Amerika dan orang Australia itu seolah-olah oke kalau ngomong penjajahan di dunia lain, tapi begitu kita tunjuk hidungnya itu langsung kaget. Mereka itu tidak sadar, mereka itu berdiri di atas genosida bangsa-bangsa adat di bangsa-bangsa adat di Amerika dan bangsa-bangsa penduduk asli di Australia. Kalau kita belajar tentang pendekatan baru dalam hukum internasional, misalnya third world approach in international law, itu sekarang mulai digugat. Anda itu sekarang lantang sekali bicara hak asasi manusia anti genosida, padahal Anda itu duduk di atas genosida. Negara Anda itu persis berada di atas genosida. Amerika itu berdiri di atas genosida. Australia itu berdiri di atas genosida. Kita selama ini takut aja ngomongnya, nggak enak. Karena mereka seolah-olah sekarang pro human right. Mereka seolah-olah pro demokrasi. Padahal mereka itu duduk di atas darah orang aborigin, duduk di atas darah yang tertumpah di atas orang-orang Indian. Orang Zionis bilang, oh mereka juga melakukan itu, terus kenapa saya nggak boleh? Jadi makanya mereka merasa okupasi it's okay. Okupasi it's okay. Apalagi mereka punya dalih teologis. Oh, 3000 tahun yang lalu nenek saya di sini karena inilah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Orang Inggris tidak punya itu argumen teologisnya, hanya argumen keserakahan aja kan. Kalau mereka lebih suci, makanya mereka lebih kuat, merasa lebih kuat. Nah, gitunya. Karena itu mereka merasa entitled untuk di situ gitu ya. Nah, karena ada dua klaim yang sepertinya tidak mungkin di-resolve, makanya memang dari tahun 40-an semenjak terjadinya Nakba, semenjak terjadinya land grabbing, pengusiran orang-orang Palestina dan orang-orang dari Eropa Timur itu datang ke
dibantu oleh Inggris datang ke Palestina, menguasai tanah-tanah di Palestina, sampai kemudian terjadi perang Arab 1967 ya sebagai respon terhadap pengambilan tanah yang tanpa henti oleh orang-orang Zionis dibantu dengan Israel, dibantu oleh Inggris, itu terjadi perang dan kemudian kan terjadi setelah Arab kalah terjadi gencatan senjata dan kesepakatan. Ada kesepakatan tanah yang disepakati bersama waktu itu, setidaknya menurut merujuk pada dunia internasional. Two-state solution sebenarnya argumennya adalah oke, perluasan tanah nggak boleh dilakukan lagi, berhenti pada masa 1967, dan kemudian didirikanlah Israel di dalam wilayah yang mereka kuasai pada tahun 1967 dan Palestina di wilayah yang dari 1967 itu masih ada. Tapi problemnya Israel adalah selalu menjadi negara yang tidak mau two-state solution. Mereka ingin menguasai semuanya karena menurut Tuhannya ya Israel itu harus menguasai semuanya. Itu. Orang Palestina kalau mau ya hidup aja bersama Israel. Jadi makanya sekarang banyak juga orang-orang Arab yang ada di Israel, disebut sebagai Arab Israel. 20% anggota parlemen Israel itu orang Arab yang dulu memang orang Arab tapi diokupasi tanahnya, dan mereka sekarang menjadi warga negara Israel, sama kayak misalnya si Nasdaili itu kan Arab Israel. Karena memang tanahnya udah habis, udah hilang, udah menjadi bagian negara Israel. Pengennya Israel itu semua. Makanya Israel terus melakukan apa yang disebut sebagai perluasan wilayah pendudukan. Tanah-tanah pertanian dihabisin, diambil, dibangun. Orangnya diambil dari Argentina, diambil dari Afrika, diambil dari Eropa. Pokoknya asal kamu orang Yahudi, kamu punya apa yang disebut sebagai right to return. Jadi orang Yahudi itu punya doktrin right to return. Kamu lahir dimanapun, sepanjang kamu bisa menunjukkan dirinya atau setidaknya ngaku-ngaku orang Yahudi, kamu bisa balik ke Palestina. Meskipun kita nggak tahu apakah mereka sebenarnya Yahudi apa enggak, ngaku-ngaku aja jangan-jangan gitu. Karena kalau dites kan pernah tuh ada informasi bahwa memang kalau mau dicek mana yang paling Yahudi, jangan-jangan orang Palestina tuh yang paling Yahudi dibandingkan si siapa namanya Netanyahu, karena Netanyahu kan nenek moyangnya beribu-ribu tahun di Eropa. Kalau orang Palestina di situ meskipun udah jadi Muslim, nenek moyangnya orang Yahudi, cuman pindah agama jadi Muslim. Yang lebih Yahudi itu sebenarnya justru orang Arab Palestina. Orang yang lain itu orang-orang Askenazi kok, suku Askenazi. Askenazi itu apa sih? Askenazi itu sebenarnya orang Eropa Timur. Ngaku-ngaku aja jangan-jangan dia punya darah Yahudi. Karena di Eropa Timur dia udah nggak bisa hidup. Pindahlah dia ke Israel. Jadi two state solution memang solusi yang paling diinginkan oleh semua negara di dunia. Bahkan Amerika juga secara formal sebenarnya mendorong two state solution. Udahlah two state solution, Israel berdiri, Palestina berdiri, tapi Israel selalu menolak itu. Israel selalu menolak itu, buying time, terus buying time. Dia sambil menghabisin orang Palestina, dia mau buying time, terus ngambil. Kawan-kawan kalau ngikutin berita terbaru, ini ada berita yang sekarang lagi heboh di seluruh dunia, karena Donald Trump baru membolehkan file-file rahasia pembunuhan John F. Kennedy itu terbuka secara publik, ada 8.000 halaman. Ternyata yang ngebunuh JFK itu orang Yahudi, Zionis. Karena JFK waktu itu meminta orang Israel untuk melakukan sesuatu yang orang Israel nggak suka, dibunuh. Coba baca di Google sekarang, cek di Google, itu klasifikasinya sudah muncul, termasuk misalnya ketika operasi itu apa yang dilakukan oleh CIA di Indonesia, itu ada juga kantornya yang ada di Medan, di Jakarta, itu udah sekarang unclassified itu. Dan ternyata JFK itu adalah intelligent operations, dibunuh oleh operasi intelijen. Silakan Anda cek sekarang, itu sudah ada informasinya. Jadi memang ya susah hubungan sama mereka itu, saya juga nggak tahu harus gimana, ya hanya Gusti Allah yang tahu lah. Harus menghadapi bangsa yang memang bangsa pilihan itu susah. Sudah desperate nih kayaknya. Itu respon saya ya, di saya nggak tahu saya ini apakah respon apa enggak. Siap Silakan. Bapak, terima kasih banyak Bapak. Ada satu lagi tuh Mas Al tuh, silakan Mas Al. Ya, Mas Al, silahkan satu pertanyaan terakhir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas pencerahan terkait diskusi kita pada kesempatan ini. Mungkin ini tidak apa ya apa ini bukan sebuah pertanyaan, tetapi ini hanya mencoba eh, mencoba masuk dalam sudut eh, dimensi yang lain. Mungkin mungkin juga jarang diangkat tadi soal bagaimana fenomena ini, bagaimana fenomena umat Islam terkait maraknya aksi-aksi bela 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 Palestina gitu. Nah, di sini saya mengamati beberapa fenomena khususnya yang ada di Indonesia bahwa eh, di sini ada dua spirit ya, ada dua spirit di mana umat Islam itu kemudian melakukan pembelaan kepada Palestina. Yang pertama mungkin ada spirit kemanusiaan, kemudian yang kedua yang saya nilai, yang saya amati bahwa ini adalah spirit apa ya, spirit eh, Bisnis. spirit kejayaan Islam atau romantisme Hmm. sejarah, di mana mungkin di zaman Turki Utsmani Islam sudah meletakkan fondasi kekuatan Islam atau sebagai negara negara Islam. Nah, inilah yang fenomena inilah yang membuat saya melihat bahwa umat Islam ini esensi dari perjuangan untuk ke Palestina ini terkadang kita terpolarisasi dengan gerakan-gerakan itu, Bapak gitu. Nah, sesungguhnya sebenarnya kita membela Palestina itu ya bagaimana soal kemanusiaan, tetapi kok pada faktanya yang terjadi yang terjadi di lapangan umat Islam justru banyak yang bergerak itu atas dasar motivasi bagaimana mengkonsolidasikan gerakan-gerakan Islam supaya apa namanya kekuatan Islam ini bisa kembali kuat gitu. Nah, mungkin gitu aja, Bapak. Mungkin ini bisa diungkap lebih lebih dalam gitu soal fenomena tersebut. Terima kasih, Hmm. Bapak. Hmm. Saya kira nggak salah juga kan kalau ada keinginan orang umat Islam jadi kuat kan malah bagus, nggak apa-apa juga. Soal ini Bapak, sedikit Bapak, ini soal orientasinya untuk negara Islam, Bapak mungkin. Oh, saya nggak tahu ya kalau sampai pada orientasi ingin kembali mendirikan negara Islam, khalifah dan lain-lain, ya mungkin ada lah gerakan-gerakan yang ex-HTI itu ya. Tapi saya nggak terlalu melihat itu ya. Sekarang kalau saya sih ngelihat lebih banyak sebenarnya gerakan-gerakan Palestina ya fokus pada bagaimana umat Islam di seluruh dunia bisa meringankan beban rakyat Palestina yang luar biasa. Saya nggak bisa membayangkan lah betapa mereka menderita ya, luar biasa mereka. Begitu resilience, begitu kuat ya, begitu tahan menghadapi semua ini, dan ya mungkin yang bisa kita lakukan hanya nyumbang 1.000-2.000 perak gitu ya. Bahwa ada kemudian kelompok-kelompok juga yang mengaitkannya dengan keinginan untuk menyatukan umat Islam di bawah satu bendera, kekuatan politik dan lain-lain. Ya ada juga, itu kan dari dulu nggak pernah hilang. Tapi saya kira itu nggak perlu jadi kerisauan yang sangat ya kepada kita. Justru yang sekarang jadi masalah bukan itu, Mas. Kalau boleh saya buka di sini. Sebenarnya sekarang itu isu Palestine itu banyak juga dijadikan ajang bisnis fundraisingnya itu. Kadang-kadang kita juga nggak tahu transparansi fundraising di secara global itu. Kalau Anda baca report dari investigatif report dari beberapa media internasional itu bahkan yang bermasalah justru di Egypt. Di Egypt itu ada banyak agen yang di backup oleh pemerintah Egypt yang mengeksploitasi orang-orang Palestina. Jadi kalau Anda punya duit misalnya katakanlah Anda pengen nyebrang ke Egypt ya, ke Mesir. Kan itu harus lewat perbatasan Rafah. Itu rata-rata itu semuanya pakai mafia itu. Bayar itu ke mafia yang dikoordinir di Mesir agar mereka bisa keluar dari Mesir. Untuk keluar itu mereka harus bayar pakai uang jutaan, mahal sekali. Puluhan juta, mungkin ratusan juta. Dan itu semua dimanfaatkan. Jadi orang Mesir itu, sebagian yang gila-gila itu, sudah tahu orang Palestina lagi kayak gitu, malah mengeksploitasi. Ada itu investigatif reportnya, Anda bisa cek di YouTube itu bagaimana. Dan itu terkait dengan Asisi ternyata. Anaknya atau siapa gitu yang misalnya ekspedisi logistiknya harus sama dia. Kemudian izin apanya harus sama dia, dan karena semuanya sama dia jadi banyak orang yang kayak nyogok, dan itu semua uang. Dan jangan salah ya, itu
Itu fenomena umum di dalam konflik dan krisis itu selalu ada orang-orang yang memanfaatkan. Misalnya kalau Anda baca studi tentang bagaimana orang-orang Rohingya itu bisa nyampe di Aceh atau di Thailand atau di Malaysia, itu ngeri itu. Itu orang Rohingya yang bisa tiba di Aceh itu justru orang Rohingya yang kaya. Karena mereka punya uang untuk nyogok para penyelundup manusia atau disebut sebagai smuggler. Ya, mereka bayar itu $3.000, $2.000. Kalau mereka nggak bayar, mereka gimana? Mereka nanti akan dijual ke perkebunan di Malaysia, ke konstruksi di Malaysia atau di Thailand untuk kerja. Nanti gajinya diambil sama si smugglernya, sama bosnya. Kalau mereka nggak bisa bayar, dieksploitasi mereka. Saya nulis di jurnal saya itu tentang bagaimana mereka melakukan itu terhadap para. Jadi kalau di dalam hukum pengungsi, Mas, saya kan kebetulan belajar hukum internasional cukup kritis ya. Di dalam International Refugee Law atau di International Displacement atau Migrations itu sudah jamak diketahui kalau terjadi konflik. Misalnya katakanlah nauzubillah ya, ada konflik di Pamulang atau di Jakarta atau katakanlah ada konflik di Irak. Karena yang udah jadi kan di Irak. Ketika terjadi konflik di Irak, hanya orang paling kaya, hanya orang paling pintar, hanya orang paling kuat yang bisa keluar dari negaranya ketika terjadi krisis. Habib Denny ini ketika ribut-ribut di Indonesia itu dia bisa dengan telepon kawannya di Sudan atau kawannya di, minta tiket Teng, anak ini lagi perang. Bisa pergi dia. Saya bisa tiba-tiba beli tiket pergi ke Amerika menyelamatkan diri. Saya karena punya akses, punya sedikit tabungan. Jadi orang yang keluar dari negara yang terjadi konflik, ya, yang melakukan migrasi keluar ketika terjadi konflik, menurut studi internasional itu adalah orang paling kaya, the wealthiest community, the smartest, yang paling pintar, yang punya akses, atau yang paling kuat. Kalau dia tidak pintar dan dia tidak kaya, dia kuat, dia bisa jalan 3 bulan dari tempatnya datang ke Jerman, atau 3 bulan jalan tanpa henti untuk bisa sampai di perbatasan Turki. Yang paling miskin, yang paling bodoh, yang paling lemah itu akan mati di situ. Itu fakta dalam hukum internasional. Jadi ketika terjadi migrasi keluar, ketika terjadi konflik, yang migrasi keluar itu jangan dianggap orang bodoh, justru itu orang paling pintar, orang paling kaya. Itu orang paling kuat. Itulah kenapa orang-orang Eropa mau menerima mereka. Karena mereka tahu ini. Yang pergi dari Irak, yang pergi dari Afghanistan, yang pergi dari Syria ke Amerika, itu orang-orang paling pintar. Mereka engineer, mereka insinyur, mereka S2, S3 di luar negeri. Dan karena itu mereka dengan mudah diserap oleh pasar tenaga kerja di Eropa karena mereka orang yang paling skillful. Kalau orang yang tidak terpelajar, kalau orang paling miskin, kalau orang paling lemah, mati dia di situ. Hidup mati udah di situ, nggak bisa kemana. Mau kemana? Nggak punya apa-apa, nggak punya resource untuk pergi, nggak punya uang untuk nyogok para penyelundup, nggak punya relasi di luar negeri yang bisa bantu, nggak kuat jalannya kejauhan, nggak ada bekalnya. Nah itu juga yang terjadi di Palestina, itu juga yang terjadi di Rohingya. Di Palestina juga begitu. Hanya orang-orang paling kaya yang bisa lari segera ketika Israel nyerang itu ke Mesir, nyogok duit ribuan dolar per orang. Karena itu kan di bordernya dibatasi oleh orang Mesir dan orang Israel. Sogok biar bisa keluar. Kalau enggak ngelobi sama pimpinan-pimpinan di sana, ya sama lah kayak kita lobby, kalau enggak nyogok. Itu fakta yang sangat sangat menyedihkan kalau kita belajar tentang migration law atau refugee law. Justru international refugee law, international humanitarian law itu sebenarnya hukum-hukum yang tidak adil kalau saya belajar secara kritis itu. Karena mereka itu justru melindungi orang yang kuat, melindungi orang yang pintar, melindungi orang yang punya duit. Orang yang lemah justru mati di situ, tidak dilindungi oleh mekanisme hukum itu. Karena mau gimana? Mereka di situ kok, nggak bisa kemana-mana. Udah hadapi aja, mati, nggak ada pilihan lain buat mereka. Itu ya, Mas Alf, responnya. Baik Bapak, terima kasih. Oke. Oh, Pak Hamdani mau bertanya, mungkin 10 Wah, minute class. berat ini kalau yang nanya Pak Nah, dosen ini. aduh, ya, berat. Nggak nanya. Oh, silakan Pak Suara Hamdani. saya kedengaran nggak? Silakan.
Suara Kedengaran, Pak Hamdani kedengaran. urun rembuk aja Om Jajan ya. Siap. Eh, tentu saja gini, dalam rentang sejarah panjang manusia Itu itu isinya kan rule and domination itu kalau dilihat ya kan sejak apa ya sejak munculnya konflik awal dulu manusia hingga sekarang kan isinya perang. Jadi perangnya sekarang, konflik perang persaingan itu kan sebenarnya kelanjutan dari masa lalu ya. Gitu. Nah, tentu saja kita bisa artinya sebagai upaya keprihatinan kita mengatakan ya seharusnya nggak begini gitu ya. Tapi kalau dilihat peta besarnya dalam rentang waktu yang panjang itu sesuatu yang terjadi yang tidak bisa dihindari gitu. Tinggal nanti sejauh mana manusia itu mengatasi persoalan-persoalannya ya dengan berbagai macam upaya dan kreativitasnya. Artinya gini, ya, ya konflik ya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Suaranya kata nggak jelas, kunci Bib. gitu. Bapak izin suaranya. Suaranya nggak Suaranya jelas. nggak Pakai jelas. pakai laptop aja kayaknya lebih jelas. suaranya Pak. Oke. 1, 2. Aman-aman. Ya. Oke, nah. eh, yang kedua, kata kunci konflik oleh Israel Palestina itu kan sebetulnya di-imagine sacred land gitu kan. Tanah yang dibayangkan suci atau yang disucikan ya. Nah, kalau saya bandingkan dengan apa ya, ideologi orang Bajo, orang Bajo itu punya sejarah nomadisme. Mereka mengembara kemana-mana. Mereka tuh nggak mikirin tanah itu. Justru mereka itu mengembara hidup menyatu dengan alam, ya, menikmati suasana. Gitu. Bahkan kan orang Bajo, orang laut itu kan sebar di seluruh kawasan Southeast Asia, Asia Tenggara, dan kemudian para sejarawan atau budayawan sering berkata, kenapa ya orang Bajo tidak punya keinginan untuk mendirikan negara, gitu. Negara yang berisi etnis Bajo atau bangsa Bajo. Nah itu, saya kira kalau dikonfrontir ya, cara pandang orang Bajo dengan Israel itu berbeda diametral tuh, jauh sekali itu. Maksudnya kalau saja gagasan orang yang artinya akan memilih hidup bebas, nomad, menyatu dengan alam, kemudian disuntikkan di kepala orang Israel Zionis, nah itu pelan-pelan akan hilang tuh ideologi untuk memiliki tanah, menguasai, membunuh dan menghancurkan itu kan mereka melakukan itu kan karena digerakkan oleh ideologi, cara pandang. Ini tanah suci, tanah nenek moyang kita, ini sejarah kita gitu kan. Nah, jadi kalau mau mengatasi persoalan itu ya harus ideologi itu dilawan atau diberikan ideologi tandingan, ideologi yang bisa meluluhlantakkan yang menggerakkan selama ini gitu. Ya, tapi itu hanya sebatas ide saja. Dan Om Jajan saya kira pernah main ke Bajo Torsi aja kan, tahu lah orang Bajo. Gitu aja, urun rembuknya. Makasih Om. Terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa. Saya ingin respon yang pertama, Bib. Yang kalau menurut saya kalau kita berpikir seperti itu, justru menurut saya kita terjebak pada apa yang oleh Karl Popper itu disebut sebagai determinisme historis. Itu bahaya itu. Historisisme itu akan sangat bahaya. Itu yang kemudian melegitimasi Hitler. Hitler itu melakukan legitimasi pembunuhan Holocaust terhadap orang Yahudi exactly on that reasoning. Yang ngebunuh kan biasa aja, dulu orang Romawi perang biasa aja. Jadi ngebunuh itu buat orang Hitler itu bagian dari peristiwa sejarah yang lazim saja.
Dan karena itu ya tidak perlu terlalu harus diratapi gitu loh. Karena untuk jangka waktu yang sangat luar biasa panjang itu sebuah kewajaran. Nah itu nggak bisa kita terima. Jika demikian kita terjebak oleh, menurut bahasa Karl Popper itu adalah determinisme historis. Itulah kenapa dia sangat against dengan apa yang kita sebut sebagai historisisme. Karena kita manusia yang mengangkangi sejarah seolah-olah harus tunduk pada sejarah yang sejarahnya juga seperti mitos sebenarnya. Jadi kita seperti mewajarkan semua tindakan-tindakan yang sangat brutal itu menjadi wajar. Itu yang pertama. Jadi saya nggak setuju dengan cara pandang makro historis seperti itu ya, yang kemudian menganggap bahwa itu sebuah kewajaran. Itu justru the fallacy of historicism, kalau kita merujuk pada Karl Popper. Yang kedua, Bib, kata Zionisme itu sendiri itu baru. Sebelumnya orang Yahudi, sebelum ada Zionisme, orang Yahudi itu kayak orang bajau, baca Ilan Pape. Jadi sebelum adanya Zionisme, Ilan Pape itu kan orang Yahudi. Sebelum ada Zionisme, orang Yahudi itu punya prinsip, di mana bumi dipijak, di situ orang Yahudi harus mewarnai. Makanya orang Yahudi itu hidup diaspora beribu-ribu tahun dimanapun. Dia diaspora di Mesir, dia diaspora di Afrika, dia diaspora di dunia Islam, dia diaspora di... Tidak ada itu tanah yang dijanjikan. Tanah yang dijanjikan itu ideologi Zionis. Makanya disebut dengan Zionis. Zionis itu adalah ideologi baru di dalam tradisi Yahudi yang mengatakan bahwa mungkin sebaiknya kita punya tempat aja yang netep satu. Itu baru itu. Theodor Herzl, kemudian si Balfour dan lain-lain, dan gerakan Zionis awal itu yang menggagas. Dan sampai tahun 50-an, Zionisme itu adalah gerakan marginal di kalangan orang Yahudi. Sangat marginal. Karena orang Yahudi itu secara umum prinsipnya adalah hidup dimanapun adalah tanahnya. Jadi tanah suci yang dijanjikan itu adalah seluruh tanah ini. Dunia ini adalah apa yang dijanjikan selama dia bisa menjadi orang yang terbaik. Itu mirip sama orang Islam. Dimanapun Anda berada, selama kamu menjadi orang yang paling bertakwa, ya udah kamu adalah umat pilihan. Jadi bukan tanahnya, tapi sikap hidupnya. Selama kamu menjadi orang bertakwa, orang yang paling berhasil, orang paling sukses, ya dimanapun sama aja, tidak ada bedanya. That is exactly what the Judaism has before Zionism. Jadi Zionism itu baru sekali dalam rentangan sejarah orang Yahudi, dan itu sesuatu penyimpangan sebenarnya. Sebelum kemudian sekarang menjadi sangat dominan karena ada gerakan-gerakan yang sistematis untuk memarginalkan kelompok-kelompok lain. Kalau Anda lihat kelompok-kelompok Yahudi di Amerika, salah satu kelompok paling lantang menentang genosida di Gaza itu adalah orang-orang Yahudi yang anti-Zionisme, yaitu orang-orang Yahudi yang masih berpegang pada pandangan awal tentang bagaimana tanah yang dijanjikan itu ditafsirkan. Jadi justru orang Yahudi itu sangat bajau. Jadi Yahudi itu bajauian sebenarnya dalam hal tanah awalnya, sampai kemudian muncul gerakan Zionis tahun abad 19, abad 18 itu yang merubah landscape ideologi orang-orang Zionis kontemporer, orang Yahudi kontemporer. Entoh sampai sekarang kita masih bisa menyaksikan gerakan-gerakan anti-Zionis di dalam tubuh Yahudi yang sangat besar juga. Kalau Anda cek misalnya media yang sangat kritis terhadap Israel itu MEE, Middle East Eyes, itu siapa yang buat? Orang Yahudi juga, orang Yahudi anti-Zionis. Kalau Anda lihat suka ada orang rabai-rabai yang pakai topi bakarin bendera Israel itu, yang di demo-demo itu kan ada orang Yahudi yang ikut demonya sama orang Palestina tuh. Itu orang Yahudi yang anti-Palestine. Kalau Anda misalnya cek historian Alan Shimons itu yang dari Zionis dari orang Yahudi dari Irak, itu jelas sekali ngejelasin bahwa saya itu orang Yahudi, tapi saya lahir besar di Irak. Saya itu tidak pernah ada masalah dalam hidup saya dengan orang Islam. Dulu saya diasuh sama orang Islam. Orang Islam nitipin bayinya ke saya, ke nenek saya, ke kakak saya. Mereka hidup bersama karena nggak kebayang ideologi bahwa orang Yahudi dari seluruh dunia harus datang ke satu tempat. Karena menurut pandangan mereka itu juga akan sangat bahaya. Coba bayangin, orang Yahudi tadinya hidup di lima tempat, di 5 kotak gitu ya. Kan kalau satu kotak hancur masih ada 4 kotak. Tiba-tiba orang Yahudi harus datang ke satu kotak. Karena kotak ini paling aman.
Tiba-tiba kalau kotak ini bruk hajus kan habis semua. Salah satu alasan politis orang-orang yang anti Zionis adalah security juga. Justru itu cara yang terburuk untuk security orang Yahudi itu adalah dengan menguasai satu tanah. Itu cara terburuk, bukan cara terbaik sebenarnya. Karena itu dengan sangat mudah akan menjadi anti demokrasi dan lainnya, dan juga dari sisi security yang sangat bahaya. Orang sampai sekarang, Bib, orang Israel sampai sekarang, orang Israel itu mungkin saya nggak tahu ya persentasenya, mungkin katakanlah 50-60% orang Israel itu pasti punya kewarganegaraan minimal 2. Orang Israel itu juga orang Amerika, dia punya paspornya 2 rata-rata. Itu orang-orang Israel itu kalau mau ke Indonesia dia nggak bisa pakai paspor Israel kan, dia datang ke sini ke Jakarta pakai paspor Amerika, pakai paspor Jerman, pakai paspor Prancis. Rata-rata mereka masih maintain 2 paspor itu. Kenapa? Karena alasan security juga. Kalau ada apa-apa di Israel dia masih bisa kabur tuh balik ke negara asalnya, ke tempatnya. Karena untuk alasan security juga sebenarnya itu nggak bagus. Jadi respon saya terhadap itu betul bahwa sekarang memang yang mainstream adalah gerakan Zionis yang punya doktrin Imagine Sacred Land, tapi itu adalah fenomena yang baru karena sebelum itu sebenarnya tidak ada gerakan kuat di dalam tubuh Judaism yang menginginkan adanya satu tempat khusus. Itu hanya baru pada masa Zionis. Makanya Zionis itu gerakan nasionalisme Yahudi kan awalnya kan. Jadi ingin, karena ada munculnya gerakan nasionalisme di mana-mana, kemudian dia ingin membuat gerakan juga yang sama gitu ya. Tetapi itu sangat baru, sebelumnya tidak ada. Sebelumnya orang Yahudi itu mirip orang Bajau yang tidak punya obsesi untuk tinggal di satu tempat. Dia tinggal bisa dimanapun selama dia bisa dalam tanda kutip mewarnai. Tapi mungkin karena alasan Hitler, jadi sebenarnya yang menyebabkan semua ini ujung Hitler juga, itu orang Eropa juga. Jadi biang kerok semua problem itu banyaknya memang orang Eropa. Orang Eropa yang buat masalah, tiba-tiba orang Arab yang harus nanggung gitu loh. Kasihan kita sebenarnya sama orang Arab itu. Kita juga yang jadi beban itu. Itu Bib, respon saya Bib. Itu silakan dibaca buku Ilan Pape, itu luar biasa. Evolusi dari before Zionism ke Zionism itu bagus sekali dia mengcapture-nya. Oke. Oke, karena sudah di penghujung waktu, jadi Siap. Ya, ini udah 5:30 ya. ya paparan yang dipaparkan oleh Pak Zezen tadi kan dapat disimpulkan. Jadi sebenarnya world nowadays is about commercialism and capitalism. Mulai dari international refugee law yang tidak mengena kepada yang seharusnya ya orang miskin ya akan mati di sana, yang refugee yang orang kaya aja gitu. Terus mulai dari Israel itu sebenarnya full assault of violation. Jadi bukan perang, tapi genocide. Jadi genosida. Nah, kurang lebih itulah yang dapat disimpulkan dari kajian hari ini. Dan untuk pesan untuk teman-teman SPS, don't forget to attend this forum again tomorrow tentang the family in contemporary Indonesia. Saya selaku moderator mengucapkan memohon maaf apabila ada salah kata dan lain sebagainya. Kurang lebihnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya kembalikan ke host Foto dulu boleh ya, foto untuk sebentar. foto bersama. Ya, teman-teman boleh open cam yang bisa open cam. Ya, siap. Oke, siap. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih banyak semua kawan-kawan. Sehat selalu, sukses. Makasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mau lebaran. Ya. Minal aidin al faizin. Makasih, Beb. Makasih banyak. Assalamualaikum. Izin Amin. meninggalkan ruangan. Sama-sama.